Hai minasang, konnichiwa. Kembali lagi di seri pembahasan Tata Bahasa LPK Jogja Gensu Senta. Bersama saya Yusuf dan kali ini kita akan membahas Minano Nihongo bab 9. Di bab 9 ini apa aja yang akan kita pelajari? Mari kita simak daftarnya sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan partikel ga untuk penanda objek. Di antaranya adalah ga arimas, ga wakarimas, ga sukides, ga kiraides, ga jouzu-des, ga heta-des. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata tanya donna. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan keterangan yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, dan zengzeng. Mari kita golongkan, ada dua golongan, yakni tingkatan kualitas ya. Tingkatan kualitas itu untuk tinggi dan rendahnya itu menggunakan yoku, daitai, sukoshi. Misalnya untuk penggunaan yoku wakarimas, daitai wakarimas, sukoshi wakarimas. Mengerti dengan baik, mengerti secara umum. Kemudian yang sukoshi wakarimas itu mengerti sedikit. Sedangkan untuk yang kalimat negatif itu menggunakan amari dan zengzeng. Amari wakarimaseng itu tidak terlalu mengerti. Kemudian zengzeng wakarimaseng sama sekali tidak mengerti. Golongan yang kedua adalah kuantitas atau jumlahnya itu banyak atau sedikit gitu ya. Kalau banyak menggunakan takusang, kalau sedikit menggunakan sukoshi. Kemudian negatifnya sama amari dan zengzeng. Oke, yang keempat itu materinya mengenai sebab akibat ya. Disambung dengan partikel kara yang artinya karena. Karena titik-titik maka titik-titik. Yang kelima itu penggunaan kata tanya doshite. Doshite. Seperti itu ya. Jadi di bab 9 ini materinya adalah yang baru saja saya utarakan tadi ya. Untuk bisa lancar mengikuti apa yang akan kami jelaskan nanti, itu sebaiknya minasang sudah membaca-baca kotoba atau kosakata bab 9 supaya apa yang akan kita jelaskan akan lebih mudah dipahami. Oke, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah ga arimas, ga wakarimas, ga sukides, ga kiraides, ga jouzu-des, dan ga heta-des. Di bab sebelumnya untuk penanda objek itu kita menggunakan partikel o. Namun ternyata ada beberapa predikat yang menggunakan partikel ga sebagai penanda objek. Yakni untuk kata kerja itu ada arimas dan wakarimas. Kemudian sisanya itu kata sifat. Jadi kalau kata sifat itu penanda objeknya itu partikel ga. Dan dua kata kerja itu ya, yang ga arimas sama ga wakarimas. Memang secara umum itu penanda objek itu menggunakan partikel o. Cuman untuk pengecualian ini ada arimas dan wakarimas itu menggunakan ga. Seperti itu ya. Jadi partikel ga dipakai untuk menunjukkan objek kata sifat ya. Itu seperti sukides, kiraides, jouzu-des, heta-des. Dan kata kerja yang objeknya ditandai dengan partikel ga itu ada ga arimas, ga wakarimas. Ya, biasanya untuk menunjukkan kesukaan, keinginan, kesanggupan, kepunyaan dan lain-lain. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. Saya mempunyai uang. Mempunyai itu bahasa Jepangnya arimas. Watashi wa okane ga arimas. Bukan okane o arimas ya, itu salah ya. Yang benar watashi wa okane ga arimas.
Yang kedua, saya mengerti katakana. Mengerti itu bahasa Jepangnya wakarimasu. Wakarimasu itu kalau ada objek ditandai dengan ga gitu ya. Watashi wa katakana ga wakarimasu. Kemudian contoh berikutnya untuk kata sifat ya, suka. Nah, bahasa Jepangnya suki. Saya suka menyanyi atau saya suka lagu. Saya suka bernyanyi gitu. Watashi wa utaga suki desu. Yang keempat, saya tidak suka atau benci buah-buahan. Saya tidak suka atau benci buah-buahan. Benci dalam bahasa Jepang itu kirai. Kirai. Jadi watashi wa kudamono ga kirai desu. Seperti itu. Kemudian masih ada contoh lagi. Rizko pandai menari. Pandai jouzu. Rizko san wa dansu ga jouzu desu gitu ya. Kemudian yang keenam, Matsumoto tidak pandai bahasa Indonesia. Matsumoto san wa Indonesia ga heta desu. Jadi untuk materi pertama ini yakni partikel ga untuk penanda objek ya. Kemudian kita menuju ke materi yang kedua, itu donna kata benda deska. Penggunaan kata tanya donna yang artinya bisa kita terjemahkan apa, bisa kita terjemahkan seperti apa, atau yang bagaimana, itu juga boleh. Intinya untuk menanyakan pilihan di antara suatu kategori gitu ya. Mungkin yang paling tepat seperti apa, tapi boleh juga sih diterjemahkan apa gitu. Contohnya, Anda suka makanan apa gitu. Anda suka makanan yang seperti apa. Donna tabemono ga suki desu ka gitu. Jadi mungkin jawabannya misalnya suka makanan yang pedas, suka makanan yang manis seperti itu. Jadi kategorinya apa? Bukan nama makanannya. Jadi jawabannya bukan nama makanannya tapi jenis atau kategori dari makanan tersebut. Kemudian yang kedua, Rinda menonton film apa atau Rinda menonton film yang seperti apa, menonton film yang bagaimana gitu ya. Rinda sang wa donna eiga o mimasu ka? Jadi jawabannya itu misalnya komedi, action, horor dan sebagainya. Jadi bukan judul filmnya tapi jawabannya itu sebuah kategori dari film tersebut. Jelas ya, jadi penggunaan donna itu kalau bahasa Indonesia yang informal itu biasanya diterjemahin apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu maksudnya seperti apa atau yang bagaimana gitu. Intinya kategori ya, yang ditanyakan itu kategori dari yang ditanyakan tadi. Oke, kita menuju ke materi ketiga. Materi ketiga itu penggunaan keterangan yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, dan zengzeng. Kata keterangan yang diletakkan di depan kata kerja yang diterangkan. Jadi begini, contohnya yang pertama, saya mengerti bahasa Korea dengan baik gitu ya, dengan baik itu yoku. Watashi wa kankokugo ga yoku wakarimasu gitu. Kemudian yang kedua, Mario hampir mengerti huruf kanji seluruhnya atau Mario mengerti huruf kanji secara umum. Mario sang wa kanji ga daitai wakarimasu. Daitai secara umum atau hampir seluruhnya. Yang ketiga, saya sedikit mengerti musik jazz. Watashi wa jazzu ga sukoshi wakarimasu. Watashi wa jazzu ga sukoshi wakarimasu. Sedikit, jadi ngerti tapi cuman sedikit.
Kemudian yang keempat, tidak terlalu ya, amari, penggunaan amari. Nah, untuk penggunaan amari di bab ini itu harus diakhiri dengan kalimat negatif. Watashi wa animega amari wakarimaseng. Yang kelima, Lea sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Lea sangwa Arabia guga zeng zeng wakarimaseng. Ya, zeng zeng wakarimaseng, sama sekali tidak mengerti. Oke, seperti itu. Masih ada contoh lain untuk banyak, sedikit, tidak terlalu, dan sama sekali tidak gitu ya. Contoh, saya mempunyai banyak pekerjaan. Watashi wa shigotoga takusang arimasu. Kemudian yang ketujuh, di sini sedikit panas ya. Koko wa sukoshi atsui desu ne. Sukoshi atsui desu ne gitu ya. Sedikit panas. Yang kedelapan, Juna tidak terlalu suka ikan. Juna sang wa sakanaga amari sukija arimaseng. Tidak terlalu ya. Kemudian sama sekali tidak. Ini mirip dengan yang tadi ya. Otowa jika enggak zeng zeng arimaseng gitu ya. Otowa jika enggak zeng zeng arimaseng. Seperti itu penggunaannya. Jadi ada yoku itu dengan baik, daitai secara umum atau hampir seluruhnya. Kemudian ada takusang, sukoshi, amari, dan zeng zeng. Oke, materi yang keempat yang akan kita pelajari di bab 9 ini, yakni penggunaan partikel kara sebagai sebab akibat ya, karena. Wisnu tidak pergi ke sekolah karena tidak terlalu sehat. Wisnu sangwa amari genkija arimaseng kara gakkoe ikimasen desta. Jadi sebabnya itu ada di depan, kemudian ditambahin partikel kara, koma, kemudian akibatnya apa. Saya membeli kamera ini karena praktis. Kono kamera wa benri desu kara kaimashita. Kemudian yang ketiga, saya belajar bahasa Jepang karena suka Jepang. Watashi wa nihongo ga suki desu kara nihongo o benkyou shimasu. Oke. Sampai di sini sudah jelas ya. Kita menuju ke materi yang terakhir, penggunaan kata tanya doshite. Mengapa? Yang pertama, mengapa Anda pergi ke Jepang? Doshite nihonge ikimasu ka? Itu jawabannya menggunakan partikel kara yang baru saja kita pelajari tadi di materi keempat. Itu menggunakan kara, karena pertanyaannya mengapa, jawabannya kan karena gitu ya. Karena saya akan bekerja di Jepang. Nihon de hatarakimasu kara gitu. Kemudian yang kedua, mengapa Anda makan di restoran ini? Doshite kono restoran de tabemashita ka? Karena masakannya enak. Ryori wa oishikatta desu kara gitu. Oke, jadi inilah materi-materi yang ada di bab 9. Saran kami tetap minasang banyak-banyak latihan dengan membuat kalimat sendiri, dengan latihan-latihan yang ada di buku Minano Nihongo, Renshu A, Renshu B maupun Renshu C. Kemudian mempraktekkan kaiwa dengan pola-pola kalimat yang pernah kita pelajari dari bab 1 sampai dengan bab 9 ini, supaya bisa lancar penggunaan pola-polanya ya. Penggunaan pola-pola kalimat dalam bahasa Jepang. Dan tentu saja kalau sering-sering membuat kalimat akan lebih mudah menghafalkan kosakata. Jadi kalau cuma ngafalin kosakata saja nanti akan
kesulitan dalam menggunakannya dalam kalimat, namun kalau dipraktekkan, digabungkan dengan hafalan kosakata dengan pemahaman tata bahasa akan mudah untuk lancar dalam kaiwa, dalam percakapan bahasa Jepang. Oke, sekian dari saya Minasang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tanyakan kepada Sensei. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih Minasang.